Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tukang jagal, panitia. Ini sesuatu yang sering juga kita mendapatkan pertanyaan, apakah tukang jagal atau panitia pelaksana kurban atau udhiyah mereka diperbolehkan untuk mendapatkan bagian daging kurban. Saya akan bacakan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali meriwayatkan, Amaroni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah memerintahkan kepada saya untuk ngopeni, untuk merawat ataupun melakukan penyembelian dan perawatan hewan terhadap onta-onta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an atasaddaqa biluhumiha, dan supaya saya sodakohkan daging-dagingnya, wa juludiha, termasuk kulit-kulitnya, wa ajillatiha, termasuk ajillah itu kulit yang melindungi onta dari dinginnya cuaca. Dan kemudian Ali radhiyallahu anhu melanjutkan perkataan setelah mensodakohkan daging, juga kulit ataupun bagian tubuh yang lain itu, wa an la nu'tiya aw wa an la u'tiyal jazara minha, dan supaya saya tidak memberikan upah kepada jagal dari hewan-hewan kurban itu. Waqala, dan beliau berkata, innama nahnu nu'tihi min indina, kami memberikan upah kepada jagal itu dari uang kami sendiri. Hadis ini dengan redaksi yang mirip-mirip banyak diriwayatkan oleh para ulama ahli hadis. Nah, sebetulnya bagaimana terkait dengan masalah ini? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terlarang di dalam pemahaman atau fikih para alim ulama ketika membaca hadis tadi adalah memberikan upah kepada tukang jagal atau panitia yang menggantikan posisi tukang jagal untuk mendapatkan upah tadi dari hewan kurban atau hewan udhiyah itu. Nah, ini tentu sesuatu yang memang perlu kita perjelas pembatasannya. Karena yang dilarang adalah memberikan upah. Upahnya dari mana? Upahnya diberikan dari uang yang terpisah. Innama nahnu nu'tihi min indina. Kami memberikan upah itu dari uang kami sendiri yang terpisah dari hewan udhiyah itu. Maka yang penting untuk kita fahami bersama bahwa di sini ada satu terminologi yaitu upah. Yang ini memang dipersoalkan di dalam hadis tadi. Tetapi apakah setiap pemberian daging itu dia bernilai sebagai upah? Tentu kita sampaikan tidak demikian. Yang dimaksud dengan upah di sini adalah bisa dengan misalkan tukang jagal mensyaratkan, saya mau menyembelih hewan kurban atau udhiyah, syaratnya saya diupah dengan kepala kambing, syaratnya saya diupah dengan kulit, atau saya diupah dengan kaki. Nah, ini dia sebagai upah. Atau memang ada satu perwujudan yang itu merupakan bentuk upah. Tetapi jika misalkan tukang jagal, sebagaimana kata Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, jikalau jagal itu dia seorang yang fakir, atau mungkin diberikan ala sabilil hadiah, dalam bentuk hadiah, fala ba'sa, maka kata beliau tidak mengapa. Sebab hakikatnya mereka adalah seperti orang yang lain, yang mereka juga berhak menerima daging, berhak menerima bagian daging dari shahibul udhiyah. Maka dalam persoalan ini, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita supaya membedakan antara terminologi upah dengan hadiah. Apabila memang daging-daging, kepala, tulang, kulit itu diposisikan sebagai upah, baik kepada jagal maupun kepada panitia. Kalau upah berarti ada takaran tertentu, ada akad-akad tertentu,
dan memang diposisikan sebagai upah, maka tentu ini terlarang. Ini adalah sesuatu yang haram, tidak diperbolehkan oleh syariat. Tetapi jikalau seorang tukang jagal atau panitia, mereka mendapatkan hadiah dari sohibul udhiyah atau sohibul kurban, yang ridho rela memberikan sebagian daripada daging-daging itu untuk para panitia ataupun para jagal, tanpa ada catatan bahwa itu merupakan upah kerja. Misalkan ada satu kepanitiaan yang kerjanya berbeda-beda, ada yang kerjanya berat, ada yang kerjanya ringan, ada yang kerjanya halus, ada yang kerjanya kasar, tetapi menerima bagian yang sama. Yang ini merupakan bentuk hadiah dari sohibul udhiyah, maka tidak mengapa. Termasuk di beberapa praktek penyelenggaraan udhiyah, di mana kemudian diambil sebagian daging untuk dimakan bersama-sama. Tentu tidak diakatkan itu sebagai upah, hanya sekedar bagian daripada hadiah dan kebersamaan saja. Yang bekerja maupun tidak bekerja boleh makan semuanya. Tidak disyaratkan harus yang makan yang bekerja, maka ini tentu tidak termasuk kategori upah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dalam persoalan ini tetap berhati-hati dengan terminologi yang memang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Ali tadi mengatakan wa alla u'tiyal jazara syai'an minha, supaya tidak ada satupun dari bagian hewan kurban itu yang diupahkan kepada tukang jagal, karena dia sudah menerima upah yang sifatnya bayaran atau mungkin tarif yang khusus yang keluar atau berbeda dengan daging kurban itu. Tetapi sekali lagi juga memberikan hadiah itu boleh-boleh saja. Karena daging udhiyah itu pada dasarnya tidak dibatasi diberikan kepada siapapun. Tidak ada pembatasan prosentase yang sifatnya mengikat sekali, tidak. Jadi boleh-boleh saja. Misalkan panitia atau tukang jagal diberikan hadiah, misalkan daging yang bagian kakak atau bagian yang dikirimkan ke rumah-rumah 1 kilo, mungkin panitia ada kelebihan karena memang dagingnya lebih 1,5 kilo tanpa diniatkan upah, karena upah itu juga ada nilai kepantasan ya, dan seterusnya, maka tidak mengapa. Ini menjadi satu catatan bagi kita untuk mencoba mengambil satu praktek yang tidak bertentangan dengan sunnah, tetapi juga tetap mengedepankan aspek kebersamaan di dalam pelaksanaan udhiyah itu, yang hari ini menjadi ruh daripada pelaksanaan udhiyah ataupun kurban di Indonesia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.